Pagi ini kita belajar dua kata, yaitu pelayanan Yosua. Katakan sama-sama pelayanan. Iya, ya pasti ada hubungannya dengan melayani dan dilayani. Melayani dan dilayani. Yuk sama-sama kita bertanya kepada diri kita masing-masing dan jawab dalam hati. Kita lebih suka melayani atau dilayani? Wah, berani menjawab. Padahal saya suruh jawab dalam hati. Ya. Sebagian orang suka dilayani. Suka dilayani. Karena semua orang suka bos, jadi bos. Ya. Melayani itu kok kayak rendah ya. Yang lebih tinggi jabatannya yang melayani atau yang dilayani? Nah, tergantung yang tanya dan tergantung siapa yang menjawab, bukan? Alkitab pernah kita baca dan dengar, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, yang merasa murid-murid Tuhan Yesus katakan amin. Yang ingin menjadi terbesar, jadilah pelayan. Yang ingin menjadi terbesar, jadilah pelayan. Berapa banyak yang mengaminkan? Yang ingin jadi terbesar, jadilah pelayan. Kita sama-sama belajar dari Yosua. Yosua siapa? Manusia, seperti kita. Yosua siapa? Hamba, pembantu dari Nabi Musa. Bukan anak kandung. Kita lihat Bilangan pasal 27 ayat 18. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan sayang Musa, Tuhan sayang Yosua. Tuhan memperhatikan pekerjaan Musa, Tuhan memperhatikan pekerjaan Yosua. Tuhan dan hamba diperhatikan oleh Tuhan. Mata Tuhan di mana-mana. Mata Tuhan sedang tertuju kepada orang-orang yang rendah hati, yang suka melayani. Katakan amin. Tuhan berfirman kepada Musa, menyuruh Musa, memerintahkan kepada Musa, ambillah Yosua. Ya, di Alkitab Yosua ada 2 atau 3 orang ya, jadi nggak sama ya. Yosua bin Nun, jelas anaknya Bapak Nun. Seorang yang penuh roh, sama-sama katakan penuh roh. Letakkan tanganmu atasnya. Wow. Musa disuruh Tuhan untuk menumpangkan tangan kepada Yosua. Apa artinya penumpangan tangan? Wow. Yosua diangkat. Yosua diurapi. Yosua diberi kepercayaan. Yosua akan dipakai Tuhan untuk meneruskan Musa. Pembantu, pelayan, bisa menjadi penerusnya Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan itu tertransfer. Apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan bisa, itu bisa tertransfer. Kita menjadi seperti siapa? Kita menjadi seperti yang dekat dengan kita, yang sering ngobrol dengan kita, yang sering bersama-sama dengan kita, yang sering berjalan bersama kita. Yosua sering mendampingi Musa. Tahu pasti apa yang sering dikatakan Musa, apa yang diinginkan Musa, kesukaannya Musa, pelayanannya Musa. Bagaimana Musa cara mengambil keputusan? Yosua tahu karena sering bersama-sama dengan Musa. Yosua sering bersama-sama dengan Musa. Penuh roh. Yang saya tahu penuh roh itu bagaimana sering menuruti apa kata roh. Dalam hidup kita ini kan ada 2 saja, roh atau daging. Hidup dalam kebenaran atau dosa. Memilih taat atau tidak taat. Kita lebih sering memberi makan roh kita atau memberi makan daging kita. Lebih sering menuruti keinginan roh atau keinginan daging. Itu kan, iya tidak dalam hidup ini peperangan ya. Penuh roh. Jadi selalu menyenangkan
Tuhan, selalu ngikuti keinginan rohnya, selalu ingin melakukan kebenaran, selalu menyerahkan hidupnya untuk dipimpin roh, dikuasai roh, dipenuhi roh. Jemaat, lebih banyak mengikuti keinginan roh atau keinginan daging? Jawab dalam hati ya. Bagus kalau mau jujur. Iya Pak, saya lebih banyak mengikuti keinginan daging Pak. Saya mau bertobat Pak. Bagus. Lebih baik begitu daripada diam-diam. Diam-diam. Nggak sombong aku. Diam aja wis. Nggak mau menunjukkan. Kalau menutupi dosa bahaya loh jemaat. Lebih baik terang-terangan. Aku jelek. Aku buruk. Tapi aku mau bertobat, itu lebih baik daripada pura-pura. Penuh roh yang pertama, pelayanan Yosua. Sama-sama katakan penuh roh. Yang kedua, hanya 3 saja ya. Kita lihat Bilangan 32 ayat 12. Bilangan 32 ayat 12. Ada kata-kata mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jemaat, Yosua, ya juga ada Kaleb. Yosua mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jemaat, kita seperti Yosua atau tidak? Kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati atau setengah-setengah? Ya kalau diberkati ikut Tuhan. Kalau enggak, wis gak usah, males. Kalau ada makanan ikut Tuhan. Kalau enggak usah, wis. Kalau disuruh terus baik Tuhan, wis enggak mau. Kalau dijak makan-makan mau. Kalau dijak kerja bakti gotong royong enggak mau. Ya. Jemaat. Kok nyinggung soal itu ya? Ayo jemaat jujur. Undangan makan bersama, datang atau enggak? Makan bersama ulang tahun, pesta, tunangan, pesta pernikahan, datang atau enggak? Gotong royong, kerja bakti, bersih-bersih, datang atau enggak? Loh, saya datang Pak. Iya datang pas mau selesai kerja bakti itu loh. Tinggal pembagian konsumsi datang. Sini enggak ada. Katakan amin. Kerja datang, makan-makan datang. Katakan amin. Oh Tuhan. Iya, makan minum penting, tapi kerja juga penting ya. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, segenap hati. Oh, kalau hati ngikut Tuhan, ngiring Tuhan sepenuh, yang lain-lain juga. Waktu, tenaga, yang kita miliki, harta benda, uang, semua ngikut. Betul atau benar? Kalau sudah jatuh hati, jatuh cinta, hatinya di situ, semua pasti ikut. Oh ini masalah hati ini penting loh. Kalau nggak ngikut Tuhan dengan sepenuh hati, pendeta bisa jatuh loh. Pelayan bisa jatuh loh. Pengurus gereja bisa jatuh loh. WL singer pemusik bisa jatuh loh. Hati-hati loh. Jaga hati penting loh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita dan Tuhan yang tahu loh ya. Hati. Manusia tidak bisa lihat hati ya. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, terakhir. Yosua 1 ayat 16. Yosua 1 ayat 16. Ini pelayanan Yosua. Jemaat, saya tanya, sini siapa yang mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Sebagian ya, enggak semua ya. Enggak apa-apa, jujur, enggak maksa.
Ya, puji Tuhan, saudara yang nggak angkat tangan tapi dalam hati berkata, iya Tuhan, aku mau. Tapi aku sungkan Tuhan, aku belum sepenuh hati kok angkat tangan. Tuhan memberkati kerinduan saudara ya. Ayo melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau dipikir-pikir jujur ya, kita ini apakah sungguh-sungguh melayani Tuhan atau dilayani Tuhan? Nah, jangan jawab dulu ini. Ini agak sulit ini. Ini pertanyaan tingkat tinggi ini. Tingkat tinggi atau enggak? Oh biasa Pak, tapi jarang loh dipikirkan loh. Kita sebenarnya melayani Tuhan atau dilayani Tuhan? Oh berapa banyak tiap hari kita doa, minta ini. Loh kan berarti kita dilayani Tuhan. Kita nyuruh Tuhan. Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan jaga rumah Tuhan. Tuhan lindungi Tuhan. Loh, Tuhan kan pelayan, suruh-suruh. Semua yang kita butuhkan Tuhan yang punya. Tuhan kasih semua. Tuhan sediakan semua. Oh Tuhan yang melayani kita loh. Kita anak-anaknya loh. Kita melayani seharusnya bukan beban ya. Kita sudah melihat dan menikmati, mengecap kebaikan Tuhan, pelayanan Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu suatu apa ya? Seyogianya, selayaknya, alangkah indahnya, bukan beban. Itu satu kehormatan kita melayani Tuhan, Raja segala raja. Dia sudah memberi contoh kepada kita. Dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Dia melayani, dia mencuci kaki murid-muridnya. Jemaat, siapa kita kok kalau kita nggak mau melayani? Seringkali Tuhan minta kita melayani sesama kita, melayani orang di sekitar kita, melayani orang yang lebih rendah dari kita, melayani mertua, melayani menantu. Mertua mau melayani menantu, menantu mau melayani mertua. Jemaat, saya berdoa tidak ada lagi ya di sini yang mertua menantu gontok-gontokan, ribut terus ya. Menyesal aku punya menantu kayak gini. Duh. Minta ampun Tuhan, punya mertua kayak gini, cerewetnya minta ampun. Kemarin saya baca seharusnya orang tua itu cerewet katanya supaya enggak pikun. Jadi harus sering diajak bicara tuh. Kalau pikun menantu sendiri yang susah loh. Ya. Wis makan. Belum, padahal sudah dikasih. Menantu medit enggak ngasih makan loh, padahal sudah makan. Nah, tambah bingung ya. Jadi harus dijak ngobrol ya. Yosua 1 ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Perintah yang mana? Segala. Katakan sama-sama segala. Semua. Akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh. Kemanapun. Bukan satu tempat, dua tempat. Kami akan pergi. Ini prajurit yang militan ini. Prajurit yang terkenal ketaatannya ini. Selalu berkata, siap komandan. Gitu loh. Seneng ini punya teman-teman, punya bawahan, punya tim kayak gini tuh senang, taat. Kalau disuruh ke kota aku mau, disuruh desa enggak mau. Ke Surabaya, Jakarta, mau aku. Gunung, Klotok, enggak mau. Pilih-pilih tempat, enggak ya. Segala yang kau perintahkan, kami lakukan. Kemanapun kau suruh, kami pergi. Senang ya Yosua. Ya pastinya ini Yosua sebelum punya bawahan-bawahan seperti ini, sebelum punya tim seperti ini, dia juga sudah menunjukkan ketaatannya kepada Musa dong. Apa yang ditabur akan dituai. Tabur ketaatan, tuai ketaatan. Orang tua taat akan punya anak cucu yang taat.
Jemaat, tabur ketaatan. Jangan cuma nyuruh, taat kamu ya, nurut kamu ya. Kita sendiri tidak taat, tidak nurut sama Tuhan. Kita sendiri tidak taat, tidak nurut sama otoritas di atas kita. Kita sendiri tidak taat, tidak nurut sama pemimpin kita. Jemaat, paham? Teladan ketaatan penting. Seneng ya. Yosua punya tim, punya bawahan yang taat. Oh, gembala kalau punya tim pelayanan kayak gini, sewenangnya luar biasa ya Pak Simeon. Kita lihat Yosua 4 ayat 14. Ini menjadi kekuatan buat kita ya. Yosua 4 ayat 14. Di situ dikatakan Tuhan membesarkan nama Yosua. Jangan main-main dengan Tuhan ya, saudaraku. Sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Tuhan yang bisa membesarkan nama Yosua, Tuhan yang sanggup membesarkan nama saudara-saudara. Katakan amin. Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga, ini perhatikan, mereka takut kepada Yosua seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berarti kalau kita sebagai pemimpin seperti Yosua punya bawahan yang belum taat, belum nurut, ya mungkin kita belum memberi teladan dan juga mungkin Tuhan belum membesarkan nama kita sehingga tidak ada ketakutan dalam kehidupan para bawahan kita. Kalau Tuhan sudah membesarkan nama kita, ada rasa takut dalam kehidupan para bawahan kita, maka para bawahan kita mau tidak mau akan taat nurut sama kita. Jemaat, yuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, yuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Terus membiasakan, melatih diri untuk menuruti keinginan roh, jangan mengikuti keinginan daging. Nah, kita pernah berkata, matikan keinginan daging. Itu bukan sekali, tiap hari. Sekali lagi, hidup ini peperangan, pilihan. Nurut Tuhan apa setan? Nurut roh atau keinginan daging? Pilihan. Jemaat, pilihan. Ayo pilih nuruti keinginan roh. Supaya roh kita tambah dewasa, melejit tinggi. Yang mengerti katakan amin. Terakhir ya, ini. Yang saya katakan tadi ada di dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, keinginan daging itu ujung-ujungnya maut. Tapi bersyukur sama Tuhan. Ya, Yesus Kristus disalib menggantikan kita ya. Salib ini, kalau kita lihat salib ini adalah akibat dosa manusia. Akibat kita orang-orang berdosa. Kita, tidak nunjuk orang lain, kita. Orang berdosa, bersyukur. Kita bisa ada sebagaimana ada sekarang karena anugerah Tuhan. Ya, saudara yang merasakan saudara dilayani oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Semua kebutuhan kita disiapkan oleh Tuhan. Ayo kita dengan senang hati, dengan sukarela, dengan sukacita melayani Tuhan. Tuhan tidak kelihatan Bapak Ibu. Yang di sekitar kita ini loh yang kelihatan. Ayo melayani. Lagu kuno yuk. Jemaat saja ya. Melayani. Melayani. Lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
padaku, melayani lebih sungguh. Melayani orang yang banyak uangnya, orang yang baik, kita sering dikasih-kasih. Pak, Bu, biasa itu. Bagaimana kalau Tuhan suruh? Kalau Tuhan izinkan kita melayani orang yang menjengkelkan kita. Tuhan suruh kita melayani orang yang gak tahu berterima kasih. Melayani orang yang malah ngamuk-ngamuk, dilayani malah ngamuk-ngamuk, gak terima kasih malah marah-marah. Jemaat, mau apa enggak? Melayani orang yang gak menyenangkan hati kita, melayani orang yang menyakiti hati kita, melayani orang yang mengkhianati kita. Oh, ini loh salib, darah tercurah, daging hancur, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus mengasihi, melayani orang-orang yang menganiaya. Yang terbesar adalah pelayan. Banyak orang salah cara, salah pilih gaya hidupnya, salah yang dikejar. Jujur, banyak kita kan dulu lebih mengejar untuk supaya jadi orang yang dilayani. Seweneng ya, dilayani. Pantas aku dilayani. Duduk suruh depan, makan duluan, masuk duluan, dihormati. Kan gitu, senangnya kita kan gitu, jujur daging. Kita yang dewasa rohani berubah ya, lebih senang melayani, cepet-cepetan melayani. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, supaya saudara tidak kecewa ya. Tuhan sudah memberikan teladan buat kita. Yang mau melayani sama-sama katakan amin. Yuk, saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Salibnya, oke. Tunggu. Salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk mengenang, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua lebih memahami. Roh Kudus berikan pencerahan kepada kami terhadap firman Tuhan yang kami dengar, untuk bisa kami menghidupi arti pelayanan, arti mengasihi, arti mengampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima Perjamuan Kudus ini dengan rasa hormat. Amin. Jemaat kembali dipersilakan duduk. Para pelayan Tuhan akan melayani kita semua. Minta tolong Pak Eko boleh. Jemaat saja ya. Salibnya, selamat mulia.
Selamat mulia, selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat yang wanita saja ya. Jemaat yang wanita. Gantian ya, jemaat pria. Salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Silakan para pemusik well singer ambil anggur dan roti. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Yang belum menerima roti dan anggur bisa angkat tangan. Sudah semua? Jelas ya Bapak Ibu, saudara sekalian, ingin tahu kehendak Tuhan pagi ini? Ayo seluruh kita semua yang hadir pagi ini, penuh roh. Terus perbanyak, turuti keinginan roh. Terus iring Tuhan, ikut Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, sepenuh. Jangan setengah-setengah ya. Kita tahulah setengah-setengah sama sepenuh beda lah. Kita bisa bedakan kok. Orang yang melayani kita sepenuh hati atau setengah-setengah hati tahu kok. Apalagi Tuhan tahu bagaimana cara kita melayani Tuhan ya. Haleluya. Siap-siap saudaraku ya. Nama saudara akan dibesarkan oleh Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Dengar jemaat, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Tuhan Yesus, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, luar biasa ini. Saudara jangan meremehkan diri sendiri ya.
Tuhan ada di dalam saudara, saudara di dalam Tuhan. Wow, ini kesaktian tingkat tinggi nih, kemanunggalan dengan Tuhan. Jemaat dengar, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku dengar, apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Wow, terima kasih. Sukacita yang besar melimpah dalam kehidupan kami. Anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Oh, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Masalah terbesar kami sudah Tuhan bereskan di atas kayu salib. Oh, ketakutan terbesar kami sudah hilang. Tuhan usir, Tuhan sirnakan dalam kehidupan kami. Wow, Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semua yang kami rindukan, semua yang kami butuhkan, semua yang kami cita-citakan, semua ada dalam tangan Tuhan. Wow, Tuhan, terima kasih. Rancangan-Mu, rencanamu selalu indah untuk kami semua. Kami akan pulang dengan percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terus memberkati. Jemaat dipersilakan duduk. Perhatikan sungguh-sungguh, jaga kebersihan gereja ini. Jangan meninggalkan apapun, sampah apapun dalam gereja ini ya. Saya masih melihat ada sampah plastik, tisu, bungkus permen. Mohon dengan hormat ya, jangan tinggalkan itu di kursi gereja kita. Ya, Tuhan memberkati. Tetap menjalankan protokol kesehatan.